Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita memasuki ke pertemuan ketiga, akuntansi keuangan 3. Apa yang akan kita diskusikan dalam pertemuan ketiga ini adalah chapter 17, yaitu mengenai investasi atau investment. Secara garis besar, gambaran apa saja yang akan kita diskusikan dalam chapter 17 ini adalah mengenai debt investment, kemudian equity investment, dan juga other reporting issues. Investasi ekuitas mewakili kepentingan kepemilikan seperti saham biasa, preferen, atau modal lainnya. Ini juga termasuk hak untuk memperoleh atau melepaskan kepentingan kepemilikan pada harga yang disepakati atau ditentukan seperti dalam waran dan hak. Biaya investasi ekuitas diukur dengan harga pembelian sekuritas. Komisi broker dan biaya lain yang terkait dengan pembelian akan dicatat sebagai biaya. Sejauh mana suatu perusahaan atau investor memperoleh kepentingan atas saham perusahaan lain atau investi, umumnya menentukan perlakuan akuntansi untuk investasi setelah akuisisi. Klasifikasi investasi tersebut bergantung pada persentase hak suara investi yang dimiliki oleh investor. Ada 3 klasifikasi di sini. Yang pertama adalah kepemilikan kurang dari 20%, yakni nilai wajar, di mana investor memiliki kepentingan secara pasif. Kemudian yang kedua adalah kepemilikan antara 20% dan 50%, yakni menggunakan metode ekuitas, di mana investor memiliki pengaruh yang signifikan. Dan yang terakhir adalah kepemilikan lebih dari 50% atau laporan konsolidasi, di mana investor memiliki kepentingan pengendali. Oleh karena itu, akuntansi dan pelaporan untuk investasi ekuitas bergantung pada tingkat pengaruh dan jenis keamanan yang terlibat, seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi 17-13 berikut ini. Namun, beberapa investasi ekuitas dimiliki untuk tujuan selain perdagangan. Misalnya, perusahaan mungkin diharuskan memiliki investasi ekuitas untuk menjual produknya di area tertentu. Dalam situasi ini, pencatatan keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi dalam pendapatan, seperti yang diperlukan untuk investasi perdagangan, tidak menunjukkan kinerja perusahaan sehubungan dengan investasi ini. Akibatnya, IFRS memungkinkan perusahaan untuk mengklasifikasikan beberapa investasi ekuitas sebagai non-perdagangan. Investasi ekuitas non-perdagangan dicatat sebesar nilai wajar di laporan posisi keuangan dengan keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi dilaporkan dalam penghasilan komprehensif lain. Sekarang kita membahas mengenai ilustrasi. Anggaplah bahwa pada tanggal 3 November 2019, Republik SA membeli saham biasa dari 3 perusahaan, di mana masing-masing investasi memiliki kurang dari 20% kepemilikan. Nah, saham ini dimiliki untuk diperdagangkan. Sahamnya adalah berupa dari Burberry dengan harga 259.700 euro. Kemudian Nestle dimiliki 317.500 euro dan Regis Pulp Corporation 141.350 euro dengan totalnya adalah 718.550 euro. Nah, di sini jurnal yang dibuat oleh Republik adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mencatat investasi kepemilikan investasinya, maka akan mendebit investasi ekuitas sebesar 718.550 euro dan akan mengkredit cash sebesar 718.550 euro. Nah, pada tanggal 6 Desember 2019, Republik itu menerima dividen tunai sebesar 4.200 euro atas penyertaannya pada saham biasa Nestle. Maka yang diperoleh adalah di debit cash sebesar 4.200 karena dividen masuk maka uang tunainya juga masuk. Sedangkan kreditnya adalah pendapatan dividen sebesar 4.200 euro.
Pada tanggal 31 Desember 2019, Republik akan menyiapkan jurnal penyesuaian untuk mencatat penurunan nilai wajar dan mencatat kerugiannya sebagai berikut. Yang pertama akan didebit adalah unrealized holding gain or loss income. Karena dia mendapatkan kerugian, maka dia akan didebit sebesar 35.550. Sedangkan yang akan dikredit adalah fair value adjustment. Karena dia nilainya fair value di bawah dari carrying value, maka fair value-nya akan dikredit sebesar 35.550 euro. Baik, sekarang kita menuju ilustrasi selanjutnya. Anggap bahwa pada tanggal 23 Januari 2020, Republik menjual semua saham biasa Burberry dan menerima 287.220 euro. Nah, dari sini kita akan menghitung kalkulasi gain on sales atau kerugiannya. Nah, di sini kita dapat harga jual kita adalah 287.220, sedangkan kita memiliki harga yang sudah kita sesuaikan dengan nilai wajar sebelumnya, yaitu 259.700. Sehingga di sini kita mendapatkan keuntungan sebanyak 27.520. Maka jurnal yang akan dibuat oleh perusahaan adalah cash di debit 287.220. Kemudian investasi ekuitas akan kita kredit sebesar nilai wajarnya, yaitu 259.700, dan kita akan mendapatkan keuntungan dari penjualan investasi yang akan kita kredit sebesar 27.520 euro. Selain itu, kita asumsikan bahwa pada tanggal 10 Februari 2020, Republik membeli 255.000 euro saham biasa Continental Trucking, yakni sebanyak 20.000 saham dengan harga 12,75 euro per saham, ditambah komisi perantara sebesar 1.850 euro. Portofolio investasi ekuitas Republik per 31 Desember 2020 kemudian akan bertambah dengan sekarang total fair value-nya menjadi 101.650 euro. Selanjutnya, Republik akan mencatat penyesuaian ini pada tanggal 31 Desember 2020 sebagai berikut. Di debit akan ada akun penyesuaian nilai wajar atau fair value adjustment, yaitu sebesar 101.650 euro, dan di kredit akan ada keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi, yakni pendapatan, sebesar 101.650 euro. Entry akuntansi untuk mencatat investasi ekuitas non-perdagangan sama dengan untuk investasi ekuitas perdagangan, kecuali untuk mencatat keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi. Nah, untuk investasi ekuitas non-perdagangan, perusahaan melaporkan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi sebagai pendapatan komprehensif lain. Jadi, akun berjudul keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi ekuitas kemudian akan digunakan. Baik, sekarang kita mencoba ke ilustrasi. Anggaplah pada tanggal 10 Desember 2019, Republik SA membeli 1.000 saham biasa Hawthorne Company seharga 20,75 euro per saham dengan biaya total 20.750 euro. Investasi tersebut mewakili bunga kurang dari 20%. Hawthorne adalah distributor produk Republik di lokal tertentu yang undang-undang mewajibkan tingkat kepemilikan saham minimum perusahaan di wilayah tersebut. Investasi di Hawthorne memenuhi persyaratan peraturan ini. Kemudian, Republik memperhitungkan investasi ini pada nilai wajar. Maka, jurnal yang akan dibuat oleh Republik adalah investasi ekuitas atau Hawthorne sebanyak 20.750 dan akan dikredit kas karena kasnya akan dibayarkan sebanyak 20.750 euro. Sekarang kita ilustrasikan bahwa pada tanggal 27 Desember 2019, Republik menerima dividen tunai sebesar 450 euro atas investasinya di saham biasa Hawthorne Company. Republik kemudian mencatat dividen tunai tersebut dalam jurnal sebagai berikut. Cash akan bertambah di sisi debit sebesar 450 euro,
dan dividen revenue akan bertambah di sisi kredit sebesar 450 euro. Selanjutnya, pada tanggal 31 Desember 2019, investasi Republik di Houchon menunjukkan nilai tercatat dan nilai wajar seperti dalam tabel 17.17 berikut ini. Nilai tercatatnya tertulis sebesar 20.750 euro dan nilai wajarnya sebesar 24.000, sehingga unrealized gain or loss-nya sebesar 3.250. Selanjutnya, Republik akan membuat jurnal penyesuaian dengan mendebit equity investment Houchon atau investasi ekuitas sebanyak 3.250 dan akan mengkredit keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi ekuitas di sisi kredit sebanyak 3.250. Berikut ini adalah pengaruhnya terhadap laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif, di mana equity investment akan bertambah sebesar 24.000, kemudian dalam ekuitas akan bertambah accumulated other comprehensive gain sebanyak 3.250, kemudian dalam statement of comprehensive income, dividen revenue akan bertambah sebesar 450 dan unrealized holding gain akan bertambah sebanyak 3.250. Selanjutnya, pada tanggal 20 Desember 2020, Republik menjual semua saham biasa Houchon Company dan menerima bersih sebanyak 22.500, sehingga perhitungannya adalah fair value pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar 24.000, kemudian kita perbandingkan dengan fair value-nya saat dijual, yaitu 20 Desember 2020 sebanyak 22.500, sehingga ada selisih 1.500 euro. Nah, jurnal yang akan dibuat oleh Republik adalah keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi ekuitas di debit sebesar 1.500 karena terdapat kerugian, maka dia akan didebit. Kemudian equity investment atau investasi ekuitas, karena dia rugi maka dia akan berkurang di sisi kredit sebanyak 1.500. Selanjutnya, Republik akan membuat jurnal entry untuk mencatat penjualan investasinya, karena di slide sebelumnya Republik sudah mencatat laba atau kerugiannya, sehingga sekarang kita akan mencatat penjualan dari investasinya tersebut. Sehingga jurnal yang harus dibuat adalah debit cash sebesar 22.500 karena kasnya bertambah kita menjual. Selanjutnya, equity investment atau investasi ekuitasnya akan dikredit sebanyak 22.500. Untuk part 1, meetingnya sudah selesai dan akan kita lanjutkan di meeting part 2, link di bawahnya. Terima kasih.